Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu, malam Kamis, di malam ke-23 Rabiul Akhir 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, bertepatan dengan 17 November 2021. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqih dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam, dan sistem kita adalah hanya sekedar menterjemah. Maka alal masyi, jika ada yang butuh kita sarah, maka kita sarah sedikit. Maka kita masuk sekarang kepada babul adzan. Maka sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan pelajaran yang sebelumnya tentang rawatib salat nafilah. Tafadhalu hafizakumullah. Qala al-Maqdisi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dha'fan. Fadhalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa shalah. Lam yakhdu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu khati'ah. Fa idza shalla lam tazal al-mala'ikatu tusalli alayhi madama fi musallahu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma salli alayhi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Fa idza wala tazalu fi salatin man qadara as-salah. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna asqala salah al-munafiqin salatul isya wa salatul fajr wa la ya'lamuna ma fihi ma la atawhuma wa la habwan wa laqad hamamtu an amra bis salati fa tuqamu thumma amra rajulan fa yusalli bin nasi wa thumma aqayqu ma'i bi rijalin ma'ahum hisaban min haqabin ila qaumin la yashhaduna salah fa harraqa alaihim buyutahum bin nari. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sta'dana ahadukum imra'atahu ila al-masjid fala yamna'uha. Faqala Bilal bin Abdullah wallahi lam namna'uhunna. Faqala alaihi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'an wa sami'tuhu sabbahu mithlahu qat. Wa qala ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi lam namna'uhunna. Wa fi lafdhin li Muslim la tamna'u ma Allah masajid Allah. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'atain qabla dhuhr wa rak'atain qabla ba'daha wa rak'atain ba'da jumu'ah wa rak'atain ba'da maghrib wa rak'atain ba'da isya. Wa fi lafdhin fa'amal maghrib wa isya wal jumu'ah fa fi baitihi. Wa fi lafdhin al-Bukhari anna Ibn Umar qala haddathatni Hafsah fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdatayn khafifatain ba'da ma yatlu'u al-fajr. وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال المقدسي رحمه الله باب سنة الراتبة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ المغرب والجمعة المغرب والعشاء والجمعة وفي بيته. وفي لفظ البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثتني حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر وكانت ساعة يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيها. عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء أشد تعهدا من النوافل أشد تعهدا منه على وقت الفجر. وفي لفظ مسلم أن الفجر خير من الدنيا وما فيها.
Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah. An Abu Halbi. An Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binta Abi Hubaysh qalat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni istahabu salat fard qalu salat qala la inna dzalika irqan yakni salat walakin la salat ayat allati kunti tahina fiha thumma tasli usalli wa fi riwayatin laysa bihaidah idza kanat bihaidah faturki shalah fiha idza hadha qadruha thumma tasli wa salli fiha. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-fitratu khamsah al-khitanu wal istihdadu wa qaslu syarib wa taqlimul afar wa natful ibl. Babul ghusl min al-janabah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laqiyahu fi ba'di turukil Madinah wa huwa junubun fanaktu minhu fadahabtu faqtasaltu thumma jitu faqala aina kunta ya Abu Hurairah qala kuntu junuban fakaritu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin faqala subhanallah innal mu'minina la yanjus قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل من الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة قال فانخلصت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. Qala rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Amr bin Khattab radhiyallahu anhu anna Umar bin Khattab faqala ya Rasulullah ayat kuda ahaduna wa huwa junubun faqala na'am idza tawadda ahadukum falyar kuda wa huwa junubun. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qatala min al-janabah thumma qatala yadayhi thumma tawadda wudu'a li salat thumma yaktasil thumma yukhallilu yadayhi sya'arahu hatta idza annahu qad arwa basharatahu faqala ma'an alaihi salatan marratin thumma qala sa'iru jasadihi wa kanat kuntu uktasilu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'i wahidin na'tadu minhu jami'an. Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullah wal matan mawjud indana fi syashah. Adapun matan kita nukilkan di screen bagi mereka yang bergabung dengan kami online akan bisa langsung melihat di Android ataupun di laptop. Babul Adzan, bab tentang permasalahan adzan.
Maka adzan ini barakallahu fikum, dia adalah syariat Islam. Dan adzan ini disyariatkan tentunya tidak di Makkah, tetapi di Madinah, dan itu pun di Madinah untuk tujuannya mengumandangkan masuknya waktu sholat berjamaah. Maka oleh sebab itu al-adzan dan iqamah sekaligus dari segi lughah dia adalah pengumuman. Dan ini sesuai dengan ucapan Allah di dalam surat At-Taubah, wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari. Maka di dalam ayat ini disebutkan wa adhanum minallahi wa rasulih. Maka diumumkan pengumuman ini dari Allah dan Rasulnya. Sehingga dari segi lughah adzan itu maknanya pengumuman dengan masuknya waktu sholat. Sehingga sekarang sudah tergelincir matahari ke arah barat. Diumumkan oleh muadzin dengan lafaz tertentu bahwa telah masuk waktu sholat. Itu maknanya. Adapun dari segi istilah, i'lam bidukhuli waqti shalah al-mafruḍah bi alfadz al-makhsusah. Maknanya pengumuman masuknya waktu sholat yang 5 waktu, kita katakan takyid yang 5 waktu, karena untuk sholat duha tidak ada adzannya. Dan untuk sholat malam tidak ada adzan. Dan yang lainnya. Maka i'lam bidukhuli waqti shalah ay as-shalah al-mafruḍah. Maka di sini yang diinginkan adalah salat yang wajib saja. Bi alfadz makhsusah, dengan lafaz tertentu. Maka adzan itu ibadah. Tidak sembarangan kita menambahkan dan mengurangi dan memulai dan mengakhiri, itu tidak boleh. Maka dari sini kelompok ahlul bid'ah banyak menambahkan lafaz-lafaz sesuai dari kebid'ahan mereka, terutama yang bermain-main dalam permasalahan adzan. Dari kelompok ahlul bid'ah adalah kelompok asy-Syiah ar-Rafidhah. Maka jika kalian dalam keadaan berada di Iran, dan sekarang sudah masuk Irak, dan sekarang mereka juga masuk kepada Yaman, maka di Irak, di Iran, dan di tempat-tempat yang lain, itu mereka mengumandangkan dengan lafaz yang tidak pernah kita dengar. Maka mereka mengatakan, asyhadu anna aliyan waliyullah. Pernah dengar itu? Maka semua adzan-adzan ini di negeri orang Syiah, di Iran dan Irak, dan masuk Suriah, dan masuk ke Mesir, dan di Libya, maka sebagian masjid mulai mengumandangkan lafaz-lafaz seperti ini. Dari mana asyhadu anna aliyan waliyullah? Kita mengatakan Ali radhiyallahu anhu sahabat, dan juga bisa jadi waliullah, Allah mencintainya. Namun apakah setelah itu harus dimasukkan kepada adzan? Kalau hanya sekedar Ali, pujiannya dimasukkan ke adzan, maka kita lebih berhak untuk memuji Abu Bakar dan Umar dan Utsman, yang telah sepakat ahlu sunnah, la rajula ba'da nabi fil fadl, illa Abu Bakrin summa Umar summa Utsman. Bahwa sepakat diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar, sepakat ahlu sunnah, tidak ada manusia yang paling baik setelah Nabi kecuali Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Maka dari mana? Ali. Ini karena keguluan mereka dan kebid'ahan mereka. Dan begitu pun dari lafaz tambahan yang kita dengar selalu di Yaman,
Di mana setelah disebutkan hayya 'alatain, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka ditambah hayya 'ala khairil amal. Hayya 'ala khairil amal. Maka marilah kepada amalan-amalan yang paling baik. Jelas lafadznya lafadz yang baik. Namun apakah semua lafadz-lafadz baik dimasukkan ke adzan? Maka ini yang jadi masalah. Maka dari lafadz-lafadz yang kami berikan, siapa yang berani melaksanakan demikian? Kelompok Syiah. Maka kelompok Asyiah Ar-Rafidah menyebutkan dengan wali Ali waliullah. Adapun di Yaman yang katanya Syiahnya setengah-setengah karena banyak ahli sunnah dan juga mereka bukan Rafidah, dinamakan Zaidiyah kata mereka. Maka mereka hanya membid'ahkan hayya 'ala khairil amal. Karena kebodohan mereka juga yang muadzin ini tidak mengetahui i'rab, banyak yang lahan. Hayya 'ala khairul amal. Isbir ya muadzin, 'ala khairil, 'ala majrur. Khairil majrur bi 'ala. Misalnya seperti itu. Kebanyakan mereka para pembebek pengikut dari orang-orang Syiah sudah tua juga. Lafadznya sudah tidak bagus juga didengar. Maka banyak juga yang lahan dari segi i'rab hayya 'ala khairul amal. Wa sahih hayya 'ala khairil amal ma'asihati aidha bid'ah. Dengan sahihnya juga dia bid'ah. Maka kesimpulannya adzan dia adalah lafadz-lafadz yang syar'i, yang khusus. Tidak boleh kita sebutkan kecuali dengan nas yang datang. Ada masalah di sini. Itu tadi di luar negeri. Di dalam negeri juga kita dengar. Meskipun tidak di tengah lafadz adzan namun di awalnya. Maka di saat mulai gerubuk, mikrofon dibuka. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la ilaha illallah. Baru Allahu akbar, Allahu akbar. Maka ini tambahan di negeri kita. Maka ini pun bid'ah. Kalau tadi mereka bid'ah berani di tengah, karena mereka berani dari kelompok bid'ah, maka di Indonesia muqaddimah saja. Bukan di alfad adzan, tetapi sebelum adzan diberikan lafadz-lafadz seperti itu. Maka ini adalah istihsan fiddin. Karena di saat kita bertanya kepada mereka, mana dalilnya? Ya dalilnya tidak ada. Namun kan salat kepada Nabi bagus. Tasbih, tahmid, takbir kan bagus. Ya sudah kita tambahkan kepada adzan karena itu bagus. Berarti pendalilan mereka bukan dalil syar'i. Berarti masuk kepada bid'ah dan yang lebih berbahaya lagi mereka beristihsan. Maknanya menganggap perkara tambahan itu baik dengan istilah bid'ah hasanah. Maka kalau ini dibuka secara luas akan terjadi reformasi pada segala ibadah. Akhirnya adzan didahului dengan tadi. Di negeri yang lain mungkin tidak cukup dengan salawat dan tasbih, tahmid, takbir. Apa? Baca Al-Fatihah. Ditambah Al-Fatihah. Tidak cukup dengan itu. Baca Qul huwallahu ahad. Ada bahkan yang akhirnya kita usulkan, ya sudah baca Al-Baqarah. Jadi sebelum adzan baca Al-Baqarah dahulu. Maka ini kan lebih baik. Ayatnya lebih panjang, pahalanya lebih besar. Permasalahan bukan permasalahan itu. Tetapi al-ittiba' permasalahannya adalah mengikuti sunnah Nabi. Sesuai ucapan Allah, wa ma atakum rasul fakhuduh. Apa-apa yang datang dari Rasul, ambillah. Maka kita mengambil ibadah ini dari ittiba, bukan perasaan dan persepsi dan imajinasi kita. Kalau dibuka permasalahan itu akan ditambah-tambah ibadah sholat, ibadah puasa. Seperti ibadah puasa yang ditambah diantaranya apa? Bid'ah-bid'ah di puasa.
yakni ihtiyat dengan meninggalkan seperempat jam ataupun 10 menit dari sahur. Dinamakan apa? Imsak ihtiyati. Ada yang dengan lafaz imsak, ada yang dengan membunyikan sirine dan sebagainya. Maka ini pun masuk kepada bid'ah. Apa tujuannya? Istihsan tadi. Alhasil, inilah dari definisi adzan secara syar'i. Dan adzan ini barakallahu fikum, faidahnya sangat besar, terutama kaum muslimin mengetahui waktu sholat. Dan dari faidah yang lain juga, bahwa adzan ini juga ibadah, yang mana keutamaannya banyak, terutama orang yang biasa mengumandangkan adzan. Disebutkan di hadis muttafaqun alaih dari keutamaannya, bahwa dia itu akan orang-orang yang dipanjangkan lehernya oleh Allah di hari akhirat. Maka mereka orang-orang yang biasa melaksanakan adzan, dan ini maknanya keutamaan. Dan juga dengan adzan ini disyariatkan membaca doa setelah adzan yang mendapatkan asy-syafa'ah. Saat la ilaha illallah, maka disyariatkan bagi yang mendengar menjawab juga la ilaha illallah, juga membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan. Maka berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan juga al-fadilah. Dan disebutkan di dalam hadis di akhirnya, man dzakara bihaula, dengan kalimat-kalimat itu, wajabat syafaati, maka wajib baginya syafaatku. Maka ini dari keutamaan-keutamaan adzan, dan di antaranya keutamaan adzan mengadab para syaitan. Seperti di hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, idza nudiya al-adzan fa inna syaitan yahrubu wala hudurat. Maka setan itu mendengar adzan bagaikan kesakitan. Dia lari sekencang-kencangnya dan terkentut-kentut. Terbayang bagaimana kehinaan mereka di saat salah satu santri di antara kita adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika kita melihat mereka kesat mata, pada lari dalam keadaan pip, 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 sampai ke arah gunung, ke arah sungai. Sungai apa kita punya besar di belakang? Batanghari. Lari ke tempat-tempat yang tidak terdengar azan. Maka ini adalah penghinaan dari Allah atas kekufuran mereka. Karena padanya kalimat tauhid. Dan untuk permasalahan adzan ini telah disebutkan kisah bagaimana lafaz adzan ini bisa ada. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Zaid al-Ansari, bahwa Nabi mengumpulkan para sahabat dan meminta untuk diberikan suatu pengumuman jika masuk waktu sholat itu bagaimana. Di antara mereka ada yang mendatangkan tambur seperti bedug yang besar, ataupun lonceng seperti orang Nasara, ataupun api seperti orang Majus. Maka Nabi tidak menginginkannya. Kemudian bermimpilah Abdullah bin Zaid al-Ansari bahwa di saat Nabi tidak menginginkannya, tiba-tiba Abdullah bin Zaid al-Ansari diberikan suatu kalimat, disebutkan, dan dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai la ilaha illallah. Setelah dia bangun, dia sampaikan kepada Nabi tentang kisah ini. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi di saat paginya
dia mengatakan, aku bermimpi ya Rasulullah, maka disebutkan, innaha ru'ya haq. Itu adalah mimpi yang benar, yang mana Allah menginginkan dengan mimpi itu mengajari kita untuk mengumandangkan pengumuman masuknya waktu salat. Fa'alqihi ala Bilal. Ini poin pendalilannya. Siapa yang mimpi? Abdullah bin Zaid al-Ansari. Siapa yang mengumandangkan adzan? Bilal. Karena di riwayat disebutkan li'annahu adna mink. Maknanya rafi as-saut. Suaranya lebih tinggi. Maka kenapa didahulukan untuk yang muadzin itu suaranya lebih tinggi? Karena poinnya adalah dia pengumuman, maka di saat mengumandangkan tanpa mikrofon di Madinah dengan suara yang lantang seperti suara Bilal, lebih didengar oleh kaum muslimin daripada Abdullah bin Zaid yang mungkin suaranya pelan. Maka poinnya di sini adalah dia mimpi yang al-haq. Itu asal dari kisah terjadinya ibadah dari adzan. Maka mungkin ini muqaddimah dari permasalahan adzan. Sekarang kita masuk kepada hadis yang pertama. Hadis yang pertama datang dari Anas bin Malik, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Anas, umira Bilalun an yasfa'al adana wa yutiral iqamata. Berkata Anas, umira Bilalun. Dengan lafaz umira menandakan mabni lil majhul. Maknanya fa'il yang memerintahkan tidak disebutkan. Dan di sini menandakan bahwa yang memerintahkan ma'ruf, siapa yang memberikan syariat selain Allah dan mengabarkan kepada para sahabat Nabi. Maka disebutkan dengan lafaz umira Bilalun, menandakan diperintah Bilal bahwa yang memerintah itu ma'ruf adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka umira Bilalun, yang memerintah Nabi dan tidak disebutkan, dan ini fi lughatil Arabiyah memberikan makna yang agung. Indal Arab, jika datang orang-orang yang diperintah oleh amir, kemudian mengumumkan kepada orang-orang dari rakyat-rakyat dengan menyebutkan telah diperintah demikian dan demikian tanpa menyebut kalimat amir, indal Arab berarti mengagungkan al-amir. Contohnya, datang penggawa-penggawa kerajaan bahwa raja memerintahkan demikian dan demikian, dengan lafaz lain, diperintahkan kalian demikian dan demikian, kata penggawa, maka indal Arab lafaz yang kedua. Maka misalnya datang serdadu-serdadu dari amir mengatakan, qad amarakum amiruna bikada wa kada. Bahwa amir kita telah memerintahkan kalian untuk melaksanakan demikian dan demikian. Ini biasa. Namun jika datang penggawa itu dan mengatakan, laqad umira bikada wa kada, maka atau laqad umirna bikada wa kada, bahwa kita telah diperintah untuk melaksanakan demikian dan demikian, maka siapa yang memerintahkan? Amir. Karena yang menyampaikannya juga para penggawa kerajaan, maka di sini lafadznya lebih mendalam dan mengagungkan amir ataupun raja tersebut dengan tanpa disebutkan. Maka dengan uslub ini pun disebutkan di hadis ini umira Bilalun.